Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Ibu Rosa, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Nah, di sini saya, Galvin Erik Indrianto, dari Manajemen Sore, dengan NIM 10121111004, akan melaksanakan presentasi untuk memenuhi tugas UTS, analisis kualitas layanan dan bauran pemasaran, studi kasus gap model dan di perusahaan Pandora untuk memenuhi UTS manajemen pemasaran jasa. Yang pertama, di sini kita akan membahas secara umum di presentasi ini, yaitu kita akan menyelami aspek krusial dalam dunia bisnis, yaitu kualitas layanan dan juga strategi pemasaran. Di sini eh, pembahasan akan mencakup gap model of service quality dan juga analisis bauran pemasaran 4P dari merek perhiasan global yaitu Pandora. Lalu pentingnya kualitas layanan dalam bisnis. Kualitas layanan adalah kunci kepuasan dan loyalitas pelanggan, membantu membangun reputasi merek yang kuat dan keunggulan kompetitif, lalu mencegah kehilangan pelanggan dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Lalu, apa itu gap model of service quality? Jadi, secara garis besar, pengenalan model gap model of service quality ini dikembangkan oleh para Sherman, Zetam, dan juga Leonard Elberry. Di sini model ini merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis kesenjangan yang mungkin terjadi dalam penyampaian layanan. Tujuan model ini yaitu mengidentifikasi area di mana persepsi pelanggan tentang layanan mungkin berbeda dari harapan mereka, yaitu membantu organisasi menemukan akar masalah dalam kualitas layanan dan merancang strategi untuk mengatasinya. Lalu selanjutnya yaitu komponen utama pada gap model. Yang pertama yaitu customer expectation atau harapan pelanggan. Di sini apa yang diharapkan pelanggan dari layanan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu customer perception, yaitu persepsi pelanggan. Bagaimana pelanggan merasakan layanan yang diterima. Lalu selanjutnya yaitu company atau perusahaan, yaitu aspek internal perusahaan yang mempengaruhi penyampaian layanan. Lalu selanjutnya yaitu service delivery atau penyampaian pelayanan, yaitu proses aktual di mana layanan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu external communication. Di sini atau yang bisa disebut komunikasi eksternal yaitu pesan yang disampaikan perusahaan kepada pelanggan melalui iklan, promosi, atau yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu service delivery policy, yaitu kebijakan penyampaian layanan. Di sini ada aturan dan juga prosedur yang ditetapkan perusahaan untuk menyampaikan suatu layanan. Lalu selanjutnya itu understanding of customer needs atau pemahaman kebutuhan pelanggan, yaitu sejauh mana manajemen memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, di sini eh, untuk yang pertama, gap yang pertama yaitu kesenjangan pengetahuan atau knowledge gaps. Di sini definisinya yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan juga pemahaman manajemen perusahaan tentang harapan tersebut. Penyebab umumnya bisa ditemukan yaitu kurangnya riset pasar yang memadai, tidak adanya mekanisme umpan balik pelanggan yang efektif, komunikasi yang buruk antar staf garis depan dan juga manajemen, lalu asumsi manajemen yang tidak akurat tentang kebutuhan pelanggan. Lalu solusinya atau cara mengatasinya seperti apa? Jadi cara mengatasinya yaitu melakukan riset pasar secara teratur, yaitu misalkan bisa melalui survei, wawancara, atau FGD, focus group discussion. Lalu bisa menerapkan sistem umpan balik pelanggan yang kuat, seperti kita membuat kotak saran, survei online, atau di media sosial, gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan komunikasi internal antar departemen dan juga di level manajemen. Gap yang kedua yaitu kesenjangan kebijakan atau policy gap. Di sini definisinya yaitu merupakan perbedaan antara pemahaman manajemen tentang harapan pelanggan dan
spesifikasinya, kualitas layanan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi penyebab umum yang kita bisa temui itu yaitu manajemen mungkin memahami harapan pelanggan itu, eh, namun gagal menerjemahkannya dalam standar layanan ataupun eh, standar yang terukur. Dan lalu kurangnya komitmen terhadap kualitas layanan dari manajemen puncak. Lalu desain layanan juga yang tidak berpusat kepada pelanggan. Lalu cara mengatasinya seperti apa? Jadi cara mengatasinya bisa dilakukan menetapkan standar layanan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada pelanggan. Mendesain ulang proses layanan agar lebih efisien dan juga efektif dalam memenuhi harapan pelanggan terutamanya. Memastikan komitmen manajemen terhadap kualitas layanan di seluruh organisasi. Lalu selanjutnya yaitu gap yang ketiga yaitu kesenjangan penyampaian atau delivery gap. Di sini definisinya yaitu perbedaan antara spesifikasi kualitas layanan yang ditetapkan dan juga penyampaian layanan aktual oleh karyawan. Jadi penyebab umum yang bisa kita temui itu karyawan tidak memiliki keterampilan ataupun pelatihan ataupun motivasi yang cukup untuk menyampaikan gitu ya. Lalu selanjutnya kurangnya sumber daya, misalkan teknologi, staf maupun peralatan untuk memenuhi standar pelayanan. Lalu kegagalan dalam proses internal atau sistem pendukung. Yang keempat yaitu konflik peran atau ambiguitas peran di antar karyawan. Lalu cara mengatasinya seperti apa? Jadi eh, bisa melakukan pelatihan secara komprehensif dan juga berkelanjutan pada karyawan. Lalu memberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan demi kepuasan pelanggan. Namun dalam konteks yang benar kan itu ya. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang adil dan juga memotivasi semua SDM yang ada. Lalu memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, baik mau dari sumber daya manusianya maupun sumber daya dari segi fasilitasnya. Lalu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penyampaian layanan. Nah, tuh. Lalu selanjutnya itu gap yang keempat yaitu kesenjangan komunikasi atau communication gap. Nah, di sini definisinya itu perbedaan antara penyampaian layanan aktual dan juga komunikasi eksternal, misalkan iklan ataupun promosi tentang layanan tersebut. Jadi, eh, penyebab umumnya yang bisa kita temui itu yaitu janji yang terlalu berlebihan dalam iklan atau promosi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kurangnya koordinasi antara departemen pemasaran dan juga operasi. Selanjutnya, komunikasi internal yang tidak konsisten mengenai kemampuan layanan. Lalu cara mengatasinya seperti apa sih ataupun solusinya seperti apa sih kan gitu ya. Jadi solusinya memastikan komunikasi pemasaran yang jujur, realistis dan juga akurat tentunya. Lalu meningkatkan koordinasi dan juga kolaborasi tim pemasaran dan juga tim operasional tentunya. Lalu mengelola ekspektasi pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas dan juga transparan. Selanjutnya yaitu gap yang kelima yaitu kesenjangan layanan atau service gap. Nah, di sini definisinya perbedaan antara harapan pelanggan tentunya dan juga persepsi pelanggan itu tentang layanan yang diterima. Gitu ya. Jadi pentingnya itu gap lima ini kan kesenjangan yang dirasakan langsung oleh pelanggan ya. Ini adalah hasil kumulatif dari kesenjangan internal dari gap satu, 2, 3, dan 4 yang tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk meminimalkan ataupun menghilangkan gap yang kelima ini ataupun kesenjangan layanan atau service gap ini, perusahaan harus berupaya menutup semua kesenjangan internal lainnya. Jadi penutupan gap 5 ini akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan juga loyalitas yang lebih kuat. Nah, di sini uh, contoh kesenjangan berdasarkan model soal di 1B ya. Jadi contoh gap yang pertama yaitu kesenjangan pengetahuan. Sebuah hotel mewah berasumsi semua tamunya ingin misalkan sarapan prasmanan, padahal banyak tamu bisnis yang lebih suka sarapan
cepat saji yang bisa dibawa kan itu. Lalu contoh gap yang kedua yaitu kesenjangan kebijakan. Di sini misalkan manajemen bank tahu pelanggannya ingin memproses pembukaan rekening yang cepat, tetapi kebijakan internal ini mengharuskan banyak tanda tangan manual ataupun SOP yang harus memperlambat proses pelanggan tersebut membuka rekening. Lalu contoh gap ketiga yaitu kesenjangan penyampaian. Di sini misalkan sebuah restoran memiliki standar dalam tagline-nya misalkan layanan dalam 5 menit. Nah, tetapi karena kurangnya staf terlatih dan juga kurangnya komitmen dari perusahaan itu ataupun restoran itu, seringkali pesanan pelanggan itu tertunda 10 hingga 15 menit. Jadi tagline-nya eh, gagal disampaikan gitu ya. Lalu gap keempat yaitu kesenjangan komunikasi. Di sini contohnya misalkan penyedia layanan internet mengiklankan eh, ini ISP-nya atau kecepatannya itu nggak terbatas. Jadi ISP-nya itu nggak sesuai gitu dari yang disampaikan oleh dia. Jadi eh, tapi kadang di area-area tertentu itu jauh lebih jelek ataupun dari rata-rata kecepatan yang mereka janjikan gitu. Jadi tidak sesuai dengan mereka yang janjikan kecepatan yang tak terbatas. Padahal di beberapa eh, area-area ataupun spot-spot itu kan infrastrukturnya juga belum memadai. Nah, selanjutnya untuk analisis di eh, Pandora ataupun merek perhiasan global. Di sini Pandora itu adalah merek perhiasan internasional dari Denmark yang didirikan tahun 1982. Terkenal dengan gelang camnya yang disesuaikan, Pandora kini menjadi salah satu merek perhiasan terbesar di dunia yang didirikan oleh uh, Per Voldensen dan juga Winnie Voldensen di Copenhagen, Denmark tentunya. Nah, di sini dalam analisis bauran pemasaran 4P produk, tentunya di sini kan produk Pandora keunikan dan juga inovasinya. Jenis produk yang ditawarkan itu Pandora itu menawarkan berbagai macam perhiasan termasuk gelang, termasuk termasuk cincin, kalung, liontin, dan juga anting-anting tentunya. Jadi fokus utamanya itu pada gelang jam yang ikonik di Pandora ini yang memungkinkan pelanggan itu mendapatkan barang yang private, gitu lah. Lalu kualitas dan juga desain serta keunikannya gitu ya. Di sini mereka menggunakan bahan yang berkualitas seperti perak sterling, emas, batu permata, dan juga terutama handmade buatan tangan gitu ya. Jadi eh, desainnya juga beragam, mulai dari klasik hingga modern, seringkali terinspirasi oleh eh, keadaan alam sekitar kita, simbol-simbol dan juga budaya-budaya yang ada. Lalu keunikannya ini terletak pada konsep storytelling melalui charm yang dapat dikoleksi dan juga disesuaikan. Lalu inovasi dan juga koleksi produk baru. Di sini Pandora juga secara rutin meluncurkan koleksi baru dan juga berkolaborasi tentunya. Misalkan dengan Disney, Marvel, dan juga menjaga relevansi dan, dan menarik pelanggan-pelanggan baru tentunya. Nah, di sini kita juga akan bahas terkait dengan eh, price. Tadi kan produk, nah sekarang price-nya 4P. Produk yang tadi produk sekarang price. Di sini strategi penetapan harga dari Pandora ini menempatkan dirinya di segmen affordable luxury atau kemewahan yang terjangkau. Jadi masih bisa dikatakan mewah, tapi masih bisa kita beli gitu loh. Jadi harganya juga bervariasi tergantung pada bahan, desain, dan juga kerumitan produk tersebut. Membuatnya juga dapat diakses oleh segmen pasar yang lebih luas dibandingkan merek perusahaan mewah tradisional yang biasanya dia itu kurang affordable untuk kita beli karena memang terlalu mewah dan juga harganya terlalu tinggi. Lalu
kalau kita bandingkan dengan harga dengan pesaingnya, cenderung lebih mahal dari perhiasan fashion yang massal ya karena ini kan semi semi luxury kan itu, atau dia yang bisa disampaikan kita itu luxury tapi masih kita bisa jangkau gitu loh. Tapi beda dari produk-produk fashion massal lain yang biasanya bisa semua orang punya itu, tapi jauh lebih terjangkau. Jadi misalkan kalau kita tahu itu Tiffany Co misal, jadi Tiffany Co ataupun Cartier misal, itu kan terlalu mahal ya. Lalu mereka juga menawarkan nilai yang juga dirasakan tinggi kualitasnya dan juga desainnya tentunya. Lalu selanjutnya yaitu promosi yang dilakukan untuk promosi harga ataupun diskon-diskon gitu ya. Jadi eh, mereka juga melakukan ya seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya yang menerapkan diskon, promosi dan juga diskon-diskon terutama selama musim-musim liburan ataupun acara-acara khusus untuk mendorong pembelian ataupun pelanggan itu tertarik untuk membeli produknya. Nah, di sini slide selanjutnya yaitu analisis place ataupun tempat gitu ya, ataupun distribusinya gitu. Saluran tempat atau distribusi dari Pandora ini ataupun untuk menjualnya kan. Itu ada toko fisik, online store dan juga retail multimark. Kalau kita di toko fisik, mereka mempunyai jaringan toko, konsepnya sendiri yang luas di seluruh dunia, memberikan pengalaman belanja yang uh, imersif. Nah, kalau di online store, e-commerce yang kuat melalui situs web resmi mereka memungkinkan akses global dan juga kemudahan berbelanja. Kalau di retail multimerk itu dijual juga melalui toko-toko perusahaan independen dan juga ada department store tertentu tentunya. Lalu jangkauan global dan juga strategi ekspansi yang dilakukan Pandora itu menghadirkan yaitu kehadirannya itu signifikan di pasar-pasar, utamanya di Eropa, Amerika Utara, dan juga Asia Pasifik, dan juga di benua-benua yang lain lah. Lalu mereka juga terus berupaya memperluas jangkauan ke pasar-pasar baru dan juga berkembang tentunya. Lalu kalau kita melihat Place itu kan pengalaman berbelanja di toko Pandora itu agak-agak berbeda gitu. Jadi tokonya itu dirancang untuk menciptakan suasana yang menarik dan juga personal tentunya, dengan staf yang terlatih untuk membantu pelanggan memilih dan juga menyesuaikan perhiasan apa yang akan mereka beli. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya itu bauran besaran page selanjutnya itu promotion atau promosi. Ya, di sini strategi komunikasi pemasaran mereka tentunya di iklan, media sosial, dan juga influencer marketing itu mungkin hampir-hampir mirip perusahaan-perusahaan yang mau menjajakan atau mempromosikan produknya. Namun di Pandora ini punya misalkan di iklan nih, kampanye iklannya itu menargetkan segmen wanita, seringkali menekankan emosional dan juga misalkan perayaan ataupun momen-momen spesial. Jadi mereka menspesifikkan itu. Lalu di media sosialnya juga mereka sangat aktif di platform media sosialnya seperti Instagram, Facebook untuk berinteraksi dengan pelanggan tentunya, menyampaikan ataupun menampilkan produk-produk mereka dan juga mempromosikan koleksi-koleksi mereka yang sangat baru ataupun yang terkini, terbaru, baru launching dari mereka. Kalau untuk di influencer marketing, mereka juga kadang berkolaborasi itu dengan influencer-influencer di sana ataupun selebriti-selebriti di sana untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi karena engagement mereka kan juga tinggi, misalkan influencer ataupun artis tentunya. Lalu branding dan juga pesan yang mereka sampaikan atau yang Pandora sampaikan itu membangun merek yang kuat di sekitar tema brand private ataupun eksklusif tadi, itu bisa mengekspresikan diri dan juga dan pelayanan perayaan-perayaan momen hidup lah ataupun event-event tertentu. Jadi mereka itu membangun merek yang personal eksklusif untuk uh, private mereka, akun eksklusivitas mereka, untuk mengekspresikan diri pelanggan, untuk pelanggan juga bisa menyampaikan momen-momen yang penting dalam hidupnya gitu. Lalu mereka juga punya slogan gitu, seperti
unique as you are. Unique as you are. Ataupun mereka juga punya slogan itu the art of you. Itu menekankan pada setiap individu-individu yang akan membelinya tentunya. Lalu mereka juga melakukan marketing yang sangat-sangat menonjol lah, atau marketing pemasaran yang sangat menonjol terutamanya. Jadi mereka juga sering menyampaikan ataupun fokus untuk membranding mereka untuk misalkan di hari raya, ibu, hari Natal, dan juga peluncurannya koleksi-koleksi mereka yang terbaru itu menciptakan engagement yang cukup tinggi lah untuk mendorong penjualan mereka. Nah, selanjutnya di sini kesimpulan dan diskusi di sini mungkin di rangkuman-rangkuman poin utama di sini gap model itu kan gap model of service quality itu merupakan alat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam penyampaian layanan yang mulai dari pemahaman pelanggan hingga komunikasi eksternal tentunya. Lalu Pandora berhasil membangun merek perusahaan global yang kuat melalui strategi bauran pemasaran 4P yang bagus, yang efektif, efisien, dan juga dengan fokus pada produk mereka yang private, personal, eksklusif tadi, harga juga terjangkau, bisa terdistribusi luas di seluruh marketplace yang mereka jual, retail, toko fisik, uh, e-commerce, ataupun yang lainnya. Lalu promosi mereka juga menyentuh emosional pelanggan gitu loh. Lalu kalau di implikasi bisnis itu, jadi mereka itu bisa memahami dan juga mengelola kualitas layanan itu sangat penting untuk kepuasan dan juga loyalitas pelanggan tentunya. Jadi strategi bauran pemasaran yang terintegrasi itu merupakan kunci keberhasilan pasar yang kompetitif tentunya. Ya, mungkin dari saya itu untuk saya menjelaskan analisis pemasaran manajemen jasa terutamanya, analisis bauran pemasaran dan juga studi kasus di gap model dan juga di perusahaan Pandora. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.